Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik kesehatan yang sangat-sangat penting. Ketika malam hari kita berbaring dengan nyaman di tempat tidur, bersiap untuk masuk ke alam mimpi yang indah, tubuh kita sebenarnya tidak sepenuhnya beristirahat. Ia seperti seorang penjaga yang paling setia, diam-diam berjaga untuk kita. Dan terkadang ia mencoba mengirimkan beberapa sinyal peringatan kepada kita. Peringatan yang akan kita bicarakan hari ini adalah gumpalan darah. Banyak orang begitu mendengar kata gumpalan darah, reaksi pertamanya adalah, "Aduh, itu kan penyakit yang cuma kena orang tua. Saya kan badannya masih kuat dan sehat, tidak ada hubungannya dengan saya." Jika Anda juga berpikir demikian, maka Anda harus menonton video edisi kali ini dengan sangat saksama. Faktanya, gumpalan darah si pengacau ini sama sekali tidak pilih-pilih makanan. Dia tidak peduli apakah Anda muda atau tua. Sekarang, banyak anak muda yang tampaknya sehat, calon ibu yang sedang mengandung, pekerja kantoran yang duduk lama di kantor setiap hari, dan mereka yang terbiasa menjadi burung hantu begadang malam dan bangun siang, semuanya bisa diincar olehnya tanpa disadari. Ini sama sekali bukan menakut-nakuti. Data yang dirilis oleh jurnal medis terkemuka, The Lancet Global Health, menunjukkan bahwa jumlah kematian akibat penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular yang disebabkan oleh gumpalan darah di seluruh dunia melebihi 10 juta orang setiap tahunnya. Yang lebih mengejutkan lagi, lebih dari 40% kejadian fatal tersebut terjadi pada malam hari atau dini hari. Mengapa demikian? Karena saat kita tidur, tubuh berada dalam keadaan relatif diam, aliran darah akan melambat, dan ini memberi kesempatan bagi gumpalan darah untuk terbentuk. Bahaya-bahaya tersembunyi ini seringkali paling mudah terungkap saat kita sedang tidur. Jadi hari ini saya, Dr. Budi Hartono di Saluran Sehat di Hari Tua, akan mengajari Anda cara membaca sinyal minta tolong yang dikirimkan tubuh saat kita tidur. Jika Anda sering mengalami 5 kondisi abnormal berikut saat tidur, Anda harus ekstra waspada. Karena itu, sangat mungkin merupakan peringatan bahaya dari gumpalan darah. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan di bawah ini terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa mendatang. Di sini, kami mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang diberitahukan secara jujur oleh media arus utama kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silahkan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan paling hangat bagi kami untuk terus berkarya. Jika Anda atau keluarga Anda juga sedang mengalami masalah terkait, silahkan tinggalkan pesan, saya akan berusaha menjawabnya untuk Anda. Baiklah, mari kita kembali ke topik hari ini. Sebelum mengungkap 5 peringatan bahaya dari gumpalan darah tersebut, mari kita luangkan sedikit waktu untuk memperjelas satu masalah mendasar. Apa sebenarnya gumpalan darah itu? Kita bisa membayangkannya seperti pipa air di rumah Anda. Dalam keadaan normal, darah mengalir dengan riang di pembuluh darah kita, seperti aliran sungai kecil yang jernih dan lancar. Namun, jika ada faktor-faktor tertentu yang mengganggu, situasinya akan berubah. Misalnya, darah Anda menjadi lengket seperti semangkuk bubur kental karena makanan berminyak atau kurang olahraga. Atau dinding pembuluh darah Anda terluka dan tidak lagi mulus karena darah tinggi atau gula darah tinggi. Pada saat ini, trombosit dalam darah kita yang bertugas menghentikan pendarahan si tukang reparasi akan dikerahkan. Mereka dengan cepat berkumpul di tempat yang terluka, mencoba menambal kerusakan tersebut. Mereka bergabung dengan beberapa faktor pembekuan darah membentuk gumpalan darah kecil yang lengket. Inilah gumpalan darah. American Heart Association, Asosiasi Jantung Amerika, secara jelas menunjukkan bahwa pembentukan gumpalan darah biasanya melibatkan 3 elemen kunci yang dalam istilah medis disebut trias Virchow. Darah dalam keadaan hiperkoagulabilitas, mudah membeku, artinya darah terlalu kental. Kecepatan aliran darah melambat atau berhenti. Dinding bagian dalam pembuluh darah mengalami kerusakan. Begitu ketiga faktor ini bertemu dan saling berinteraksi, gumpalan darah sangat mudah diproduksi. Jika gumpalan darah ini bisa diam dengan patuh di tempatnya dan tidak bergerak, mungkin masih mendingan, paling-paling hanya memengaruhi suplai darah di area kecil tersebut. Apa yang paling ditakuti?
Yang paling ditakuti adalah jika mereka tiba-tiba ngambek dan terlepas. Begitu terlepas, ia akan berubah menjadi bom berjalan yang mengalir mengikuti arus darah dan menabrak sana-sini. Jika ia lari ke arteri koroner yang menyuplai darah ke jantung, bisa memicu serangan jantung infark miokard yang fatal. Jika ia menyumbat pembuluh darah paru-paru, akan menyebabkan emboli paru yang berbahaya. Jika ia menerobos masuk ke otak, akan menyebabkan stroke infark cerebral. Secara umum, gumpalan darah dibagi menjadi dua kategori besar, trombosis arteri. Jenis gumpalan ini paling suka bersarang di arteri otak dan arteri koroner jantung. Begitu menyumbat di sini, akibatnya tak terbayangkan, langsung mengancam nyawa. Trombosis vena. Jenis ini sebagian besar muncul di vena dalam pada kaki kita. Jangan remehkan dia. Begitu terlepas, dia berpotensi lari sampai ke paru-paru dan memicu emboli paru yang bisa langsung merenggut nyawa. Lalu, mengapa orang zaman sekarang sepertinya lebih mudah terkena gumpalan darah dibanding orang dulu? Alasannya sangat erat kaitannya dengan gaya hidup modern kita. Duduk diam terlalu lama. Coba lihat orang yang bepergian jauh, duduk di pesawat atau kereta api selama berjam-jam. Juga para pekerja kantoran, kerah putih yang sering terpaku di kursi sepanjang hari. Dalam kondisi ini, sirkulasi darah di tubuh bagian bawah kaki akan menjadi sangat lambat. Aliran darah menjadi seperti sungai kecil yang hampir kering dan tidak mengalir. Gumpalan darah sangat mudah terbentuk pada kesempatan ini. Sebuah penelitian di British Medical Journal, jurnal medis Inggris yang berwibawa, menunjukkan bahwa orang yang duduk lebih dari 8 jam sehari memiliki risiko terkena trombosis vena sekitar 2 kali lipat lebih, tinggi daripada mereka yang sering bergerak. Gaya hidup tidak sehat, sering makan makanan tinggi lemak dan gula, seperti ayam goreng yang harum, kue yang manisnya bikin enek, ditambah merokok dan minum alkohol. Kekentalan darah dalam tubuh kita akan melonjak naik, menjadi kental seperti lumpur. Ditambah lagi teman-teman yang sering begadang dan stres tinggi, pembuluh darah kita dalam kondisi ini ibarat jembatan tua yang tidak terawat menjadi sangat rapuh. Gumpalan darah pun lebih mudah datang menghampiri penyakit tertentu atau pasca operasi. Jika Anda sudah memiliki penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau baru saja selesai operasi dan sedang masa pemulihan, lingkungan internal tubuh akan berubah. Ini juga sangat mudah memicu gumpalan darah. Ambil contoh pasien diabetes, gula darah tinggi yang tidak stabil dalam jangka panjang akan terus-menerus merusak pembuluh darah. Ini sama saja dengan menanam ranjau darat satu persatu untuk pembentukan gumpalan darah. Setelah memahami latar belakang ini, kita bisa lebih mengerti mengapa gejala abnormal saat tidur begitu penting. Mari kita ungkap 5 peringatan bahaya gumpalan darah saat tidur yang wajib Anda ketahui. Peringatan 1, kaki bengkak sebelah, nyeri, bahkan kram di malam hari. Anda sedang tidur nyenyak, tengah malam tiba-tiba merasakan salah satu kaki, perhatikan ya. Salah satu kaki, bukan dua-duanya, sekaligus kaki ini menjadi bengkak. Jika disentuh mungkin terasa agak panas, bahkan disertai rasa sakit seperti diikat dengan kencang. Terkadang juga tiba-tiba kram kaki ditarik yang membuat Anda terbangun dari mimpi karena sakit. Kondisi ini sangat mungkin merupakan gejala khas dari trombosis vena dalam di V pada kaki. Seperti yang kita bahas tadi, saat orang lama tidak bergerak, aliran balik darah di kaki akan terhambat. Darah menumpuk di kaki. Secara alami akan muncul bengkak dan nyeri. Dan di malam hari saat kita berbaring lama tanpa bergerak, kondisi ini lebih mudah terjadi. 3 golongan orang berikut harus memberikan perhatian khusus. Orang yang duduk lama dalam jangka panjang pekerja kantoran, sopir jarak jauh, ibu hamil perut yang membesar setiap hari akan menekan pembuluh darah kaki, memengaruhi sirkulasi. Pasien pasca operasi tubuh relatif lemah, aktivitas fisik sangat berkurang. Merupakan kelompok risiko tinggi gumpalan darah. Menurut data dari American Society of Hematology, sekitar 50% pasien trombosis vena dalam, gejala awalnya muncul sebagai bengkak dan nyeri pada satu sisi kaki atau kram di malam hari. Jadi, jika muncul kondisi ini, jangan mengira hanya karena posisi tidur yang salah atau kekurangan kalsium. Anda harus waspada. Peringatan 2, tengah malam. Tiba-tiba, dada sesak, napas pendek, bahkan terbangun karena sesak.
Dalam tidur Anda, tiba-tiba Anda merasa dada seperti ditindih batu besar seberat ribuan kilogram, tidak bisa bernapas, bahkan langsung terbangun karena sesak megap-megap. Anda harus segera duduk dan mengambil napas dalam-dalam, baru setelah beberapa saat bisa sedikit mereda. Jika Anda memiliki pengalaman ini, maka Anda harus sangat waspada terhadap emboli paru, penyakit yang sangat ganas ini. Pembentukan emboli paru dalam sebagian besar kasus disebabkan oleh lepasnya gumpalan darah vena dalam yang bersembunyi di kaki tadi, seperti yang dibahas sebelumnya. Bom yang lepas ini akan mengikuti aliran darah lari ke paru-paru, lalu bam menyumbat arteri pulmonalis yang menyuplai darah ke paru-paru. Ini sama saja dengan menginjak rem mendadak pada sirkulasi darah paru-paru kita. Tubuh akan seketika kekurangan oksigen, sangat berbahaya. Jika parah, bahkan bisa langsung menyebabkan kematian mendadak. Jurnal New England Journal of Medicine yang berwibawa menunjukkan bahwa emboli paru akut jika tidak mendapatkan pengobatan tepat waktu, tingkat kematiannya bisa mencapai 30%. Namun jika dilakukan pengobatan pelarutan gumpalan atau antikoagulan yang efektif dalam 6 jam emas setelah serangan, tingkat kematian bisa turun drastis menjadi 2% hingga 8%. Jadi, pengalaman terbangun karena sesak napas di tengah malam ini benar-benar merupakan sinyal minta tolong paling darurat dari tubuh Anda. Peringatan 3. Sering buang air kecil di malam hari noturia secara tidak wajar. Secara umum, orang dewasa tidak akan terlalu sering bangun malam untuk buang air kecil, biasanya 0-2 kali. Tapi jika Anda mendapati akhir-akhir ini frekuensi bangun malam untuk ke toilet tiba-tiba bertambah banyak, bahkan mengganggu kualitas tidur, dan yang lebih serius, Anda menemukan warna urin tidak beres, misalnya kemerahan atau gelap, kondisi ini meskipun relatif lebih jarang, Anda juga harus waspada. Apakah gumpalan darah sudah memengaruhi ginjal kita? Ginjal kita juga membutuhkan darah yang cukup untuk menutrisinya. Jika arteri ginjal yang menyuplai darah tersumbat atau menyempit karena gumpalan darah, ginjal tidak mendapat cukup darah, fungsinya akan terganggu. Ini bisa menyebabkan kondisi peningkatan produksi urin di malam hari. American Journal of Kidney Diseases menunjukkan bahwa penyempitan atau trombosis arteri ginjal akan menyebabkan suplai darah ginjal tidak cukup, sehingga memicu peningkatan urin dan kelainan pada urin. Jika Anda menemukan nokturia kencing malam tiba-tiba menjadi sering dan disertai ketidaknyamanan tubuh lain seperti pinggang pegal atau lemas, pastikan segera ke rumah sakit memeriksa fungsi ginjal dan indikator pembekuan darah. Jangan ditunda. Peringatan 4. Pusing dan tangan kaki kesemutan saat bangun pagi. Setiap pagi begitu membuka mata, kepala terasa pusing berputar, dunia serasa berguncang, di depan mata seolah banyak bintang kecil berkedip, bahkan terjadi penglihatan kabur selama beberapa detik. Di saat bersamaan juga merasakan tangan dan kaki kesemutan, mati rasa seperti ada ribuan semut kecil merayap di atasnya. Jika kondisi ini sering terjadi, kemungkinan besar gumpalan darah sudah diam-diam memengaruhi suplai darah ke otak kita. Otak adalah markas komando seluruh tubuh. Kebutuhan akan pasokan darah dan oksigen sangat tinggi. Jika ada gumpalan darah di pembuluh darah otak dalam waktu lama, meskipun tidak tersumbat total, itu akan menyebabkan suplai darah otak kurang iskemia. Pusing dan mati rasa saat bangun pagi ini, dalam istilah medis sangat mungkin merupakan gejala TIA transient ischemic attack atau serangan iskemik transient. Jangan remehkan TIA ini. Dia disebut sebagai stroke ringan atau stroke mini. Ini adalah pendahuluan dan peringatan terpenting sebelum stroke angin duduk yang sebenarnya datang, ibarat awan mendung dan kilat sebelum badai besar. Berdasarkan penelitian di The Lancet Neurology, ada 40% hingga 50% pasien stroke yang dalam 1 hingga 2 minggu sebelum serangan yang sebenarnya pernah mengalami gejala TIA seperti pusing dan anggota gerak mati rasa di pagi hari. Jadi, menangkap sinyal ini dan melakukan intervensi tepat waktu adalah memenangkan waktu berharga bagi diri sendiri untuk mencegah stroke. Peringatan 5, sering batuk saat tidur, bahkan batuk darah. Anda belakangan ini tidak sedang flu, tenggorokan juga tidak sakit. Tapi begitu berbaring tidur di malam hari, langsung batuk tanpa henti, dan kebanyakan adalah batuk kering. Yang lebih menakutkan, kadang bisa batuk mengeluarkan dahak bercampur darah atau bahkan darah segar. Kondisi ini juga harus sangat diwaspadai. Apakah ada gumpalan darah di paru-paru?
Ketika gumpalan darah menyumbat arteri paru-paru, akan menyebabkan gangguan sirkulasi darah paru. Alveolus kantung udara paru tidak mendapat suplai darah cukup, bisa menyebabkan iskemia lokal bahkan kematian jaringan. Kondisi ini akan merangsang saluran napas kita, sehingga memicu batuk yang sering. Jika kondisinya parah, jaringan yang mati rontok bisa menyebabkan gejala batuk darah hemoptisis. 3 golongan ini harus ekstra hati-hati. Orang yang terbaring lama di tempat tidur, aktivitas fisik minim, sirkulasi buruk, pasien pasca operasi daya tahan tubuh lemah, masa pemulihan, ibu nifas tubuh dalam masa yang sangat khusus. European Respiratory Journal menunjukkan bahwa pada pasien emboli paru, tingkat kejadian gejala seperti batuk darah dan batuk kering terus-menerus di malam hari berkisar antara 15% hingga 24%. Jadi jika Anda mengalami batuk malam hari tanpa sebab jelas bahkan batuk darah, jangan ragu, harus segera ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Mendengar 5 peringatan besar di atas, saya yakin Anda sudah memiliki pemahaman lebih dalam tentang bahaya gumpalan darah. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kita lakukan agar efektif mencegah gumpalan darah dan tidak memberi kesempatan pada pembunuh diam-diam ini? Sebenarnya, metodenya ada pada kebiasaan hidup kita sendiri. Pertama, bangun kebiasaan hidup sehat. Bergeraklah, jangan biarkan darah tertidur. Hidup terletak pada pergerakan. Kalimat ini adalah kebenaran mutlak. American Heart Association merekomendasikan orang dewasa untuk melakukan setidaknya 150 menit olahraga intensitas sedang setiap minggu. Apa itu intensitas sedang? Misalnya, jalan cepat, Anda bisa berjalan kaki dengan langkah lebar di taman selama 30 menit setelah makan malam. Atau pergi berenang, meregangkan tubuh dengan bebas di dalam air. Berlatih yoga, melakukan gerakan peregangan dan pemutaran juga sangat baik untuk melancarkan peredaran darah. Olahraga membuat darah kita mengalir. Ibarat menyuntikkan vitalitas baru ke dalam sungai kecil pembuluh darah, gumpalan darah pun tidak mudah terbentuk. Tolak duduk terlalu lama, bebaskan tubuh secara berkala. Bagi teman-teman pekerja kantoran, ingatlah satu prinsip. Setiap 1 jam harus bangun dan bergerak selama 5-10 menit. Anda bisa berdiri mengambil air minum, berjalan-jalan di kantor, atau melakukan peregangan sederhana. Bagi teman-teman yang bepergian jauh, juga ingatlah untuk sesekali bangun dan berjalan-jalan di rest area atau lorong kendaraan, gerakan otot dan tulang agar darah di kaki bisa mengalir lancar. Ingat penelitian British Medical Journal, tindakan kecil ini bisa menurunkan risiko gumpalan darah Anda hingga separuhnya. Berhenti merokok dan batasi alkohol, berikan lingkungan bersih untuk pembuluh darah. Zat berbahaya seperti nikotin dalam rokok ibarat iblis kecil yang merusak. Mereka akan langsung melukai dinding bagian dalam pembuluh darah kita, membuat pembuluh darah penuh lubang dan luka. Gumpalan darah sangat mudah terbentuk di tempat-tempat yang rusak ini. Jadi demi kesehatan pembuluh darah Anda, bertekadlah untuk berhenti merokok. Alkohol juga harus diminum sesedikit mungkin. Ciptakan lingkungan yang sehat dan bersih untuk pembuluh darah. Kedua, sesuaikan struktur diet sehat. Kurangi makanan berminyak dan manis. Ayam goreng, kue kering, dan kue manis memang menggoda. Tapi makan terlalu banyak membuat darah makin kental. Seperti menuang semangkuk lem kanji ke dalam pembuluh darah. Jadi, jagalah mulut. Kurangi makanan ini untuk mengurangi kekentalan darah. Perbanyak pembersih pembuluh darah omega. Ikan laut dalam seperti salmon dan beberapa jenis kacang-kacangan kaya akan asam lemak omega 3. Ia ibarat penjaga kecil pembuluh darah yang memiliki efek antiinflamasi dan antitrombosis. Studi di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan asupan sekitar 1000 mg asam lemak omega 3 per hari bisa menurunkan risiko pembentukan gumpalan darah sekitar 20%. Minum cukup air untuk mengencerkan darah. Minum cukup air setiap hari adalah cara termudah dan termurah mencegah gumpalan darah. American Heart Association menyarankan orang dewasa minum sekitar 1.500 hingga 2.000 ml air per hari. Air yang cukup bisa mengencerkan darah, menurunkan kekentalannya, dan membuatnya mengalir lebih lancar. Jangan tunggu haus baru minum. Minumlah beberapa teguk saat senggang agar tubuh selalu terhidrasi. Ketiga, pantau sinyal tubuh dengan cermat.
Kelompok risiko tinggi wajib cek rutin. Jika Anda menderita diabetes, hipertensi, atau obesitas, Anda adalah kelompok risiko tinggi gumpalan darah. Pedoman American College of Chest Physicians menyarankan kelompok ini sebaiknya melakukan pemeriksaan USG pembuluh darah Doppler setidaknya setahun sekali di rumah sakit. Ini ibarat medical check-up untuk pembuluh darah, melihat apakah ada tanda-tanda plak atau gumpalan darah. Deteksi dini dan pengobatan dini bisa menghindari banyak konsekuensi serius. Muncul gejala, segera berobat. Begitu tubuh Anda muncul salah satu gejala terkait gumpalan darah yang kita bahas tadi, seperti kaki bengkak sebelah, sesak napas tanpa sebab, pusing saat bangun pagi, jangan menebak-nebak sendiri, dan jangan ditunda-tunda. Harus segera saat itu juga pergi ke dokter. Biarkan dokter profesional membantu Anda menemukan masalahnya dan mengambil tindakan pengobatan tepat waktu, memusnahkan molekul berbahaya gumpalan darah ini sejak dalam tahap awal. Baiklah, kita hari ini sudah membahas topik gumpalan darah secara mendalam. Di akhir video, mari kita rangkum poin-poin terpentingnya. Pertama, kita harus ingat bahwa gumpalan darah, si pembunuh diam-diam ini, bukanlah hak paten orang tua, melainkan bisa mengintai di dalam tubuh siapa saja. Terutama teman-teman yang duduk lama, kurang gerak, dan pola makannya tidak teratur harus lebih waspada. Yang paling krusial, tubuh kita, terutama saat tidur di malam hari, akan memberikan sinyal peringatan berharga. Mulai dari kaki bengkak sebelah di malam hari, dada sesak tiba-tiba hingga terbangun, pusing dan tangan kesemutan saat bangun pagi, hingga sering kencing malam dan batuk malam hari tanpa sebab. Salah satu dari kelima sinyal besar ini mungkin adalah gumpalan darah yang sedang mengetuk pintu. Kita harus belajar mendengarkan dan menganggapnya serius. Di sini saya, Dr. Budi Hartono, ingin mengingatkan secara khusus kepada teman-teman lansia, jangan sekali-kali menganggap kelainan tubuh ini sekadar karena sudah tua jadi tidak berguna. Setiap perubahan kecil pada tubuh adalah usahanya sekuat tenaga mengingatkan kita bahwa kesehatan mungkin sedang bermasalah. Mengabaikan sinyal ini sama dengan memberi kesempatan pada penyakit. Ingat, segera ke rumah sakit untuk periksa dan dengarkan saran dokter profesional. Inilah sikap paling bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Jangan menunda. Tentu saja, kita membicarakan topik ini hari ini bukan untuk membuat Anda cemas dan takut. Justru sebaliknya. Agar Anda melihat kendali yang kita pegang di tangan kita sendiri, gumpalan darah memang menakutkan. Tapi sebagian besar bisa dicegah. Mulai hari ini, lebih seringlah berdiri dan berjalan, hindari duduk terlalu lama. Dalam pola makan, perbanyak yang hambar, segar, kurangi yang berminyak dan manis. Minum cukup air setiap hari untuk mandi bagi darah kita. Perubahan-perubahan kecil yang tampak sepele ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membangun benteng pertahanan yang kokoh bagi pembuluh darah kita. Harap diingat, kesehatan adalah fondasi terpenting bagi kita untuk menikmati kehidupan masa tua yang bahagia. Sayangi diri sendiri dimulai dengan mendengarkan suara tubuh. Gunakan gaya hidup yang positif dan ilmiah untuk secara proaktif menjaga kesehatan kita. Saya doakan setiap teman-teman bisa memiliki pembuluh darah yang lancar dan menikmati setiap hari dengan penuh vitalitas. Jika Anda merasa video ini benar-benar membantu Anda, jangan pelit memberikan like sebagai dukungan dan tolong bagikan kepada orang tua atau kerabat yang Anda sayangi. Jika Anda ingin terus mendapatkan lebih banyak saran kesehatan praktis yang benar-benar bisa mengubah hidup, pastikan Anda berlangganan saluran sehat di hari tua. Sampai jumpa di video berikutnya.